lalu pada sesi tanya jawab akan dipersilakan untuk menyampaikannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk kepada materinya. Kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Tes. Ya Pak, suaranya masuk. Iya. Langsung mulai ini, Fajar? Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya mau share screen dulu ya, coba. Oh, iya Pak. Ketemu lah. Oh, saya ini pakai Firefox, jadi untuk Google Meet-nya tidak mengizinkan akses permanen ke layar Anda. Oke, saya coba ganti pakai ini ya, pakai Google Chrome ya. Iya Pak. Coba saya ganti pakai Google Chrome. LinkedIn. Oke, sekarang bisa lihat screen saya? Bisa Pak. Oke, sekarang udah ini ya, apa namanya, presentation mode ya? Artificial Intelligence ya. Oke, good. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Luar biasa ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, antusiasme, semangat adik-adik sekalian untuk belajar masih terus membara ya, masih semangat. Nah tentu kita sebagai apa namanya, sebagai mahasiswa ya, sebagai pembelajar tentu harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini saya akan share ya tentang materi yang sebenarnya sudah saya share juga pada kesempatan yang lain, seperti 2 pekan yang lalu pada acara yang digagas oleh CDL ya, Circle Data Leaders dari IKRA. Materi ini, sebagian dari materi ini saya sampaikan. Kemarin salah seorang dari panitia ya mengkontak saya, sudah lama sebenarnya prosesnya, korespondensinya untuk meminta satu materi yang topiknya diserahkan ke pembicara. Lalu saya mengambil topik ini kembali ya karena pertimbangan saya melihat bahwa ya saat ini tren dunia lagi berbicara di permasalahan AI, kemudian robotics ya, autonomous dan lain sebagainya. Demikian juga dengan big data yang sebenarnya sudah kita dengar hingar-bingarnya sejak 2 tahun yang lalu.
Tapi masih banyak kalangan, ya, terutama geoscientist, masih bertanya bagaimana implementasinya, begitu. Yang sebenarnya karena karir saya sebagian besar di pengolahan data geofisik, ya, dalam hal ini pengolahan data seismik, kita sebagai geofisikalis itu sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya big data. Pada kesempatan CDL 2 pekan yang lalu saya menyarankan justru yang harus kita lakukan itu bukan big data analytics, tapi big data analytics. Ya, nanti mungkin akan saya jelaskan ya di apa namanya di slide ini. Suara saya masih jelas, adik-adik sekalian? Jelas, Pak. Oke, good. Oke, nah ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh salah satu konsultan yang sangat terkenal, ya, Wood Mackenzie, yang menunjukkan bahwa pada era revolusi 4.0, revolusi digital, ya, 5.0 ini yang paling berpengaruh itu, yang paling apa namanya itu akan hot, ya, akan ini itu diantaranya itu big data processing ataupun big data management. Oleh sebab itu perlu ditopang oleh resource berupa data scientist, ya. Kita sebagai geofisicist bukan berarti kita bukan data scientist, ya. Kita sudah berlumur-lumur, ya, dengan data. Kita sudah terbiasa untuk mengolah data, menganalisa data, ya. Tentu peran kita itu, ya, harus ke arah sana tentunya. Harus menunjang bagaimana data analytics, ya. Yang dari acara 2 pekan yang lalu yang saya sampaikan tadi itu, untuk sektor energi, ya, kitalah yang paham gitu, ya, mengenai bagaimana konsep big data analytics tersebut di dalam sektor industri energi, ya, geothermal atau lingkungan barangkali, ya, atau oil and gas dan sebagainya. Demikian juga dengan Internet of Things, ya, semuanya terkoneksi internet saat ini. Seperti apa yang kita lakukan saat ini, ya. Kita tidak bertatap muka, kita bisa datang dari manapun. Saya yakin ini bukan yang hadir di acara ini bukan hanya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah gitu, ya, di tanah air. Ya, dengan adanya Internet of Things, dengan adanya internet, kita bisa terkoneksi. Yang maksud Internet of Things itu, kita sudah tahu bahwa misalnya untuk mematikan lampu di ruangan tertentu, menyalakan, memberikan automatic feeder buat akuarium kita, itu semuanya bisa terkoneksi melalui gadget atau device mobile phone, ya. Sehingga menurut kita untuk bagaimana membangun jaringannya, membentuk networknya, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah industri yang akan kena impact, ya, GNG work, ya, bagian kita GNG, Geology and Geoscience. Lalu apa advanced technology, ya, yang akan berubah, ya, diantaranya itu adalah untuk computing, AI, artificial intelligence, kemudian cloud-based interpretation atau processing system. Nah, kita pada Universitas Pertamina lagi ada satu project untuk membuat satu software untuk oil and gas, ya, untuk yang berbasis web, sehingga kita bisa melakukan dari mana saja, melakukan pekerjaan dari mana saja. Nah, untuk bidang seismik, kalau Anda, ya, di geofisik tentu tidak asing lagi dengan ada yang namanya seismik, adalah full wave inversion, broadband seismik, wide azimuth, ya, multi azimuth, salt untuk reverse time migration dan lain sebagainya. Jadi hal seperti ini yang cukup hot untuk saat ini. Memang terbukti gitu, ya. Tantangan eksplorasi semakin tinggi sehingga teknologi yang diharapkan pun yang bisa mengovercome problem tersebut adalah teknologi advance. Oke, ini mengenai tren. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada sejarah mengenai artificial intelligence atau machine learning itu sudah ada, ya, sejak Perang Dunia Kedua itu, ya. Ketika Jerman dengan
uh, alat untuk memberikan pesan ya yang bernama Enigma, ya bentuknya sama seperti apa namanya mesin tik biasa ya. Mungkin kalau sekarang sudah nggak Anda tidak tahu mesin tik. Anda tahunya komputer yang sudah elektronik. Dulu waktu zaman saya kuliah tahun 93 94 itu masih awal-awal masih menggunakan ini untuk membuat laporan gitu ya, mesin tik. Jadi kalau kita mengetik Q, E, Z itu munculnya itu berbeda fontnya ya, angkanya, hurufnya, tergantung dari kombinasi rotor ini. Ada 3 buah rotor dan ada beberapa pasangan plugboard namanya. Dan ini untuk satu angka bisa menghasilkan possibility sekian banyak. Ya, jadi untuk sangat-sangat tidak mungkin lah waktu itu Jerman berpikir bahwa kode rahasia yang dikirimkan itu akan dipecahkan oleh lawan-lawannya gitu ya. Dan memang bisa sanggup bertahan beberapa lama gitu ya, bertahun-tahun. Jerman sangat yakin dengan enigmanya. Tapi di sisi lain ilmuwan Inggris ya yang bernama Alan Turing dia mencoba melakukan reverse engineering, mendekode kode itu ya dengan mengambil beberapa apa namanya itu syarat-syarat kondisi lingkungan, cuaca, ya seperti misalnya terjadi perangan, kalau misalnya ini cuaca lagi musim dingin atau musim angin, musim hujan, dia memasukkan semua variabel itu ke dalam mesin decodernya itu, ya. Dan akhirnya tanpa sepengetahuan Jerman tentunya semua kode rahasia itu bisa dipecahkan dengan adanya mesin si Alan Turing ini. Dan akhirnya banyak sekali kapal selam Jerman yang ditenggelamkan gitu ya oleh angkatan udara Inggris karena emang kodenya sudah tahu akan datang jam kemana, jam berapa, ada berapa kapal selam dan seterusnya. Jadi sudah bisa ketahuan. Nah ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah sekarang kita bersyukur sudah tidak harus lagi menggunakan mesin yang sangat besar seperti ini, punya si Alan Turing ini. Sudah ada komputer di hadapan kita. Ya bahkan laptop pun kita sudah sangat canggih ya. Ada apalagi kalau Anda gamer itu dengan laptop yang memori di atas 16 giga tentunya, kemudian ada beberapa core, bahkan sudah ada GPU di dalamnya ya. Itu jauh lebih canggih daripada mesinnya si Alan Turing ini. Tentu Anda sudah bisa melakukan apa yang namanya artificial intelligence atau machine learning computation gitu ya di laptop Anda. Nah ini adalah adik-adik sekalian karakteristik data dalam geofisika. Ini sebenarnya salah satu slide dari materi saya yang sampaikan pada Universitas Pertamina ya di UP terdapat satu mata kuliah pilihan yang bernama Machine Learning in Geophysics. Jadi ini adalah kurikulum perdana pertama saya yakin di Indonesia ya kita sudah memiliki ini yang sebenarnya kalau di dunia kalau kita lihat kampus-kampus terkenal seperti Colorado School of Mines sudah mulai beralih ke sana. Topik-topik seperti mungkin geodinamika atau mata kuliah seismik refraksi itu sudah menjadi pilihan ya, yang menjadi kuliah wajib itu ya machine learning, kemudian pemrograman Python dan lain sebagainya, big data analytics dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk supaya tidak ketinggalan zaman ya, mengadaptasi mata kuliah apa namanya big data analytics dan machine learning ini menjadi salah satu mata kuliah yang mungkin untuk menyiapkan generasi penerus. Dan ini pun mungkin bisa menjadi katalis ya buat adik-adik sekalian dimanapun berada. Saya lihat pesertanya bukan hanya dari UI, dari mana-mana. Silakan Anda berkonsultasi, berkomunikasi dengan dosennya untuk mencoba untuk menekankan juga di sisi ini. Yang mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi future lah ya, future teknologi. Big data analytics dan machine learning. Jadi pada data geofisika itu selalu ada 3 tahap ya, eksplorasi pada pengembangan lapangan minyak bumi ada 3 tahap, eksplorasi, development dan production. Pada tahap eksplorasi diawali dengan akuisisi data gitu ya, baik data seismik ataupun data gravity, magnetik yang tentunya akan disertai juga dengan data navigasi.
Nah, untuk data seismik 2D, 3D, itu pun ukurannya sudah mulai sangat besar gitu ya. Dalam secara ukuran data, kita itu sudah kalau 3D seismik, full azimuth, kemudian high density, jumlah poin untuk satu survei bisa sampai 500 billion ya, 500 billion poin. Ya bagaimana Anda menghandling data sebanyak itu? Ya, Anda coba nanti plot di MATLAB atau di apa dengan menggunakan Python dengan Matplotlib, plot data dengan jumlah baris 50.000 aja sudah sangat berat kan? Ini ada 500 juta poin. Bagaimana handlingnya? Ya, atau loading data sebesar itu. Tentu ada caranya. Kemudian tahap berikutnya development, ini lebih berat lagi. Ini untuk advanced processing, full inversion, reverse time migration, karakterisasi reservoir, reservoir modeling dan sebagainya. Cluster data, kelas data bisa meledak sampai ribuan ya, ratusan sampai ribuan kelas. Yang asalnya stack data seperti ini nanti bisa menjadi berbagai macam atribut, bisa berbagai macam properties gitu ya, porosity, cube, fracture, atribut FIO dan sebagainya. Yang masing-masing ya memiliki ukuran data gitu ya yang harus Anda handle, harus Anda proses, simpan, lalu retrieve lagi dan seterusnya. Sebelumnya ada yang namanya interpretasi, menghasilkan data amplitude map, ya, geological interpretation, seismic horizon dan sebagainya. Pada tahap produksi data tidak terlalu se-variety yang ada di development. Ya, ini kalau Anda berbicara masalah big data tentu Anda akan familiar dengan istilah volume berupa ukuran, variety berupa jenis-jenis, velocity yang merupakan traffic ya, pergantian kelas dan seterusnya. Nah, ini pada tahap produksi Anda ada memiliki 4D seismic, real time monitoring untuk microseismic, real data streaming, enhanced recovery gitu ya dan seterusnya. Nah, ini adalah berbagai macam jenis data ya dari setiap tahapannya sendiri yang tentu memerlukan penyimpanan, memerlukan pengolahan, analisa dan sebagainya. Jadi kita ini sebagai geofisisi sebenarnya sangat kaya dengan data. Data kita data digital ya, data-data real yang kita bisa lihat dalam ukuran size, file size gitu ya, byte, kilobyte, gigabyte, terabyte gitu ya. Dan ini adalah deskripsi kelas-kelas dari semua bagian itu. Lalu ada dikenal dengan big data explosion, geophysical data explosion gitu ya. Jadi data itu meledak dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Tadi pada slide sebelumnya kita berdiskusi mengenai satu jenis data berubah menjadi data yang lain. Kalau dari sisi ini adalah seiring dengan perkembangan teknologi ya. 2D seismic, 3D seismic, 4D, narrow, full, high density, single sensor yang ukurannya mulai megabyte, 5 gigabyte sampai petabyte, puluhan ratusan gigabyte, puluhan petabyte, ratusan petabyte untuk shotgathers. Ya, semuanya tergantung dari waktu, tantangan eksplorasi, biaya dan seterusnya. Kalau di Indonesia mungkin tahapan kita baru sampai level pertengahan ini. Kalau Anda kerja nanti di Middle East, di Timur Tengah, ya data Anda sudah skalanya itu sudah sampai petabyte, data yang sangat banyak, sangat besar ya. Jadi seperti itu kira-kira ledakan data gitu ya. Bukan hanya dari sisi perubahan kelas, tapi juga perkembangan teknologi eksplorasi itu sendiri. Kemudian ini adalah yang sebelumnya saya sampaikan, saya representasikan dengan bentuk lain gitu ya. Data yang ukuran petabyte itu biasanya disimpan dalam tape gitu ya. Kemudian database disimpan dalam database MongoDB, OracleDB, MySQL gitu yang bisa menghandle semuanya. Kemudian ini secara definisi kalau big data itu sendiri adalah akumulasi data yang sangat besar, yang sangat kompleks untuk diproses dengan cara tradisional gitu ya. Dengan database management tools ini menurut MW. Lalu analitik itu detail explanation, jadi semacam examination, processing, analisa yang detail ya.
mengenai nature data itu sendiri, sehingga mengetahui pola-polanya dan seterusnya. Nah, ini saya mencoba mendefinisikan apa sih Big Data Analytics in Oil and Gas Upstream. Ya, ini merupakan examination yang cukup detail, analisa yang cukup detail terhadap unstructured data digital raw, ya. Karena datanya tidak terstruktur awalnya, menjadi bentuk yang terstruktur yang melibatkan persamaan matematik, ya, transformasi fisik, radon transform, FK transform, S transform, dan seterusnya, fast Fourier transform, sehingga mendapatkan representasi bawah permukaan berupa image digital ataupun signal. Jadi ini adalah definisi yang bisa Anda pakai, ya, mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tepat lah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan big data exploration, ya. Kita Indonesia cukup kaya dengan lapangan-lapangan migas, ya, cekungan-cekungan, terdapat 150 cekungan, baik yang sudah proven ataupun yang unreal. Masih banyak yang belum tereksplorasi, ya, masih banyak yang belum terjamah sebenarnya. Belum lagi berbicara mengenai di bawah volkanik, di bawah kars, yang dengan alat tradisional, teknologi yang ada saat ini tidak cukup, ya. Anda harus berpikir bagaimana misalnya low frequency seismic untuk subvolcanic, subthrust imaging, dan seterusnya. Nah, datanya pun sudah sangat banyak gitu, ya. Ini data yang terkumpul pada MDR, ya, Migas Data Repository, sampai 50 terabyte, jutaan fisik berupa hard copy, dan seterusnya, sebanyak masih jutaan jumlahnya. Nah, ini tantangan bagi Anda bagaimana mendigitalisasinya, ya, menjadi satu bentuk format yang universal. Nah, ini perkembangan teknologi tape dari mulai zaman dulu itu saya masih ingat, saya masih menggunakan ini zaman dulu, tahun 90-an gitu, ya. Menggunakan tape ini untuk menyimpan data seismik, kemudian berubah menjadi 3480, kemudian 3490, 35, seri 35, sampai terakhir sampai ke 3592, yang satu tape ini mampu menampung 10 terabyte. Demikian juga dengan media-media yang lain, ya, untuk data navigasi. Awalnya mungkin hanya menggunakan seperti ini nih, masih ingat saya tahun 90-an masih menggunakan ini, kira-kira kapasitasnya sekitar 1,4 megabyte, ya, seukuran ini. Sekarang Anda dengan satu USB aja cukup sampai 64 giga, ya, 64 giga. Hardware pun sama berkembang demikian pesat, ya. Saya masih ingat ada 486 harus dipancing dengan menggunakan ada satu disk gitu, ya, untuk operasinya itu, untuk OS-nya itu berupa DOS waktu itu. Ngeprintnya pun masih berisik gitu, ya, masih seperti orang di telepon umum. Kayak dulu, sekarang mungkin udah nggak ada. Ya. Ya, ini adalah bagian-bagian yang Anda tahu, ya. Kemudian sekarang sudah satu single mesin saja sudah mampu memiliki 96 core, ya, 96 core, multi CPU, sudah ada GPU-nya, sudah SSD dengan speed 700 kali lipat cepat daripada yang hard disk biasa, ya. RAM-nya 128 begitu untuk single machine. Jadi sudah cukup ini untuk data seismik 3D, ya, untuk yang small cube seperti itu. Postek. Namun ketika berbicara mengenai data seismik yang sangat besar, pengolahan yang sangat banyak, fluid version, first time migration, tentu mesin yang powerful seperti ini, ya. Nah, ini contohnya total ya yang memiliki Pangea, ya, dengan 2,3 petaflop mesin, ya, peta floating point per second seperti itu. Ini ukurannya 2,3. Ini sama seperti satuan mesin yang tadi, ya, disusun dalam rak gitu, ya, menjadi kumpulan ribuan mesin menjadi satu kekuatan, dan dia bisa run dalam satu waktu. Ya, itu yang dimiliki oleh Google saat ini, ya. Anda bisa searching apapun, Google Map, YouTube, ya, Facebook, Instagram, atau apapun namanya, mereka menggunakan superkomputer seperti ini, sehingga orang seluruh dunia bisa melakukan posting dengan begitu cepat, editing foto dengan begitu cepat, searching, ya, download, dan seterusnya.
Jadi semuanya ditunjang oleh infrastruktur seperti ini. Demikian juga dengan kabel-kabel bawah laut ya yang menghubungkan antara facilities dengan fiber optik dan seterusnya. Nah, geofisicist tentu memerlukan ini, ya, memerlukan ini. Ini contoh-contoh superkomputer yang ada di dunia ini, misalnya apa nih di Wuxi ada Sunway 93 apa ini 10 juta core ya, 10 juta core, Tianhe 3 juta core. Ya, bayangkan yang tadi ini mesin ini yang harganya 10.000 US dollar itu 96 core. Ini ada 10 juta core ya. Jadi 10 juta dibagi 93 ada berapa ratus mesin tadi digabung jadi satu kekuatan. Ya. Jadi contoh yang lain misalnya Al Sahin di Saudi Arabia ya, coba kita lihat Al Sahin. Nah, ini Al Sahin. Al Sahin kekuatannya 7,2 petaflop ya, bandingkan dengan yang tadi si total 2,3 masih gedean Al Sahin. Jadi ini ribuan mesin digabung jadi satu. Core-nya terdapat 157.000 core. Ya, jadi mesin tadi digabung jadi satu menjadi sebanyak ini dengan masing-masing per ada 6.000 nodes ya, 6.000 mesin, satu node masing-masing 128 GB. Jadi 6.000 mesin yang tadi, yang 10.000 dolar tadi kali 6.000 ya, ada memori ini bergabung menjadi 197. Dan bagaimana menggabungkan ini semua sehingga menjadi satu kesatuan nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, karena berikutnya itu adalah mengenai big data processing. Ya, mengenai big data processing, jika Anda menggunakan apa namanya standalone machine seperti ini, bagaimana memanfaatkan agar semua core saya bekerja. Nah, kalau Anda masih melakukan cara konvensional, Anda hanya memakai satu core saja. Ya. Jadi mubazir yang 95 core Anda beli tapi Anda tidak manfaatkan. Coba Anda cek nanti di sistem administrator di mesin Anda, mungkin Anda sudah memiliki 2 core, 4 core gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang saya miliki nih. Ini komputer saya, 32 GB ya. Kemudian saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya bekerja. Ya, semuanya hidup di atas 90%. Kalau Anda cuma running biasa tanpa adanya big data processing, Anda cuma punya satu yang kerja, yang lain tuh 0%. Anda cek nanti ya di sistem. Nah, bagaimana caranya? Sehingga pun beda caranya. Nah, ini contoh dengan Python dengan menggunakan concurrent ya, atau Anda bisa menggunakan multiprocessing yang memanggil seluruh CPU agar dia bekerja. Ya. Nah, ini di Python ada caranya nih. Bagaimana Anda tinggal ketik nanti kata kunci multiproses Python kalau Anda familiar dengan Python. Atau mungkin di MATLAB pun ada ya kalau Anda familiar dengan MATLAB. Bagaimana agar semua mesin itu bekerja. Googling lah, belajar dari YouTube, belajar dari internet ya. Hal-hal seperti itu bisa Anda pelajari. Ini contoh untuk paralel. Akibatnya apa? Pekerjaan yang sangat banyak itu, yang sangat besar itu bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat. Tentu kita karena data yang sangat besar, big data ya, nggak mau data kita selesai baru 2 tahun, nggak mau. Saya harus selesai data dalam waktu 3 bulan, misalnya dalam satu proyek, karena saya harus ngebor, saya harus rekomendasi ke manajemen dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini contoh untuk data manajemen, bagaimana mengelola mesin yang banyak ini ya, salah satunya dengan Hadoop ya. Anda nanti bisa belajar, Anda bisa tanya orang-orang Ilkom ya di UI, ilmu komputer. Ini anak saya baru masuk Ilkom tahun ini. Saya suruh dia untuk belajar ini nanti ya, dengan Hadoop File Data System. File distributed ya, file system. Hadoop distributed file system. Jadi memang dibagi-bagi menjadi beberapa core. Ini ada sistemnya. Demikian juga dengan scheduling. Kalau misalnya Anda punya banyak program dan semuanya dipakai, semua mesin ini dengan Hadoop, ya tentu Anda bisa schedule. Pekerjaan berikutnya akan disubmit manakala pekerjaan ini sudah selesai. Dan itu otomatis. Ya, Anda tinggal schedulekan saja. Kalau Anda proses seismik dengan Omega misalnya, Anda sudah bisa seperti itu. Karena ada sistemnya. Jadi kita bisa submit ribuan job. Ya, saya biasanya karena waktu di Kuwait
Hari Jumat dan Sabtu itu libur, hari Kamis itu saya punya ratusan job, saya submit aja semuanya. Jadi kuning semua, jadi queue menunggu queue. Nanti pekerjaan tersebut akan satu-satu akan didistribusikan ke semuanya ya. Dan satu pekerjaan didistribusikan, nanti muncul lagi flow berikutnya dan seterusnya. Jadi ngurut dan mesin terus bekerja 24 jam. Ya tentu perlu apa namanya dingin ruangan ya, listrik jangan sampai mati, ada cadangan, ya ada engineer-nya di sini yang berjaga-jaga gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini kita sudah mulai mulai melek ke bagaimana untuk mengolah data yang demikian besar. Anda bisa bisa membuat model mini cluster ya, ada beberapa mesin di teman Anda gabungin jadi satu. Coba Anda buat itu ya, jadi satu project apa namanya project untuk tugas akhir atau apapun ya bersama teman-teman. Jadi 5 orang punya laptop, nanti digabung jadi satu sehingga menjadi satu mini cluster, mini workstation. Lalu nanti setelah lulus ya kalau passion Anda di sana, Anda bisa bekerja di apa namanya di support untuk big data analytics ya. Atau Anda bisa membuat company sendiri dengan membuat mini clouds ya, menyediakan fasilitas cloud. Anda punya engineer-nya, punya network engineer, punya apa namanya itu engineer di apa namanya di database-nya dan seterusnya. Belajar yang kecil dulu, Anda belajar, Anda pahami, kuasai, sampai nanti terus scale up ke skala-skala yang lebih besar lagi. Jadi begitu caranya. Nah ini contoh untuk data analytics dalam geofisika yang menggunakan berbagai macam tools yang gratis ya, framework yang saya lakukan. Saya menggunakan Python, menggunakan binary MongoDB, HPy, Panda, Data Shader, itu semuanya gratis. Ini contoh untuk data shader saya yang animasinya tidak berjalan ya. Ini untuk data seismic, kalau di web base itu tidak bisa dalam satu waktu tidak bisa mendisplay untuk seluruh poin yang ada. Jadi caranya dengan data shader. Hanya pixel tertentu, hanya cukup berdasarkan pixel, alamat pixel nanti diterjemahkan, dipropagate ke monitor Anda masing-masing. Kalau zoom pun sama ya, dibuat lagi, dirender lagi seperti itu. Nah, ini contoh tomografi untuk Jawa Tengah. Saya menggunakan irregular cell, jutaan sel yang ada di sini. Kalau menggunakan single proses itu sangat lama, berbulan-bulan baru selesai. Tapi kalau menggunakan multiproses, ya, multiproses library ini dari Python, kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga kita bisa punya waktu untuk menganalisa hal yang lain, ya, di luar dari apa yang kita lakukan ini. Nah, ini contoh penerapan machine learning atau artificial intelligence dalam geoscience ini di first break yang terakhir bulan Juli yang lalu itu mengangkat machine learning sebagai special topics. Ya, ini contoh yang kita lakukan. Ini anak-anak mahasiswa saya yang melakukan ya. Ada yang melakukannya untuk fault prediction, untuk shear wave prediction, untuk facies, untuk amplitude karakteristik, untuk reservoir characterization dan sebagainya. Dan ini saya membuatnya untuk apa? Untuk ini kenapa nggak jalan ininya ya? Oke. Ini untuk digitalisasi data seismik ya. Yang tadi ada sekian juta itu kita dengan menggunakan artificial intelligence, ANN, KNN, deep learning dan seterusnya gitu ya. Ada pakai TensorFlow, Keras, ini library yang free yang Anda bisa gunakan. Data berupa JPEG dibaca sebagai dengan CVS2 berupa nanti akhirnya akan menjadi RGB, lalu RGB ini sebagai atribut yang saya akan mappingkan ke skala warna tertentu, lalu saya proyeksikan, lalu saya mendapatkan hasil data digitalnya seperti ini. Jadi coding ya, kemampuan coding, kemampuan apa namanya itu scripting fundamental ya. Anda harus belajar lah, harus belajar di era ini. Nah ini yang terakhir, slide yang terakhir, Geophysics 4.0. Saat ini teknologi demikian pesat, cloud computing ya, ini salah satu proyek yang saya lakukan dengan Pertamina.
untuk melakukan pengolahan seismik yang berbasis web, sehingga saya bisa melakukannya dari mana saja gitu ya. Untuk ini contohnya untuk melakukan spiking gap decon, predictive decon, langsung lihat before after shot gathersnya, kemudian autokorelasinya, spektrumnya ya. Anda bisa lakukan dari mana saja gitu ya, karena ini di cloud. Demikian juga dengan processing yang enterprise scale ya, sudah ada yang namanya Dugbe Cloud. Anda bisa menggunakan melakukan full inversion atau reverse time migration dengan membeli account di McCloud ini. Nah, untuk yang lain, untuk akuisisi teknologi demikian berkembang. Ini contohnya untuk akuisisi seismik dengan menggunakan drone ya. Ini ada semacam panah-panah ya untuk source untuk receiver yang ditembak dari atas itu langsung tertancap di permukaan. Ya, untuk remote area seperti di Papua ya, di daerah-daerah yang susah untuk dilalui, Anda cukup menggunakan drone untuk melakukan akuisisi seismik misalnya. Secara algoritma tadi saya sudah menyinggung mengenai machine learning, deep learning ya, yang merupakan subset dari artificial intelligence, yang mana ya algoritma ini sekarang menjadi satu yang cukup promising untuk dilakukan. Ya, demikian mungkin presentasi singkat dari saya ada sekalian, karena saya hanya punya waktu 30 menit. Saya kira sudah lebih dari 30 menit. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan saya serahkan kembali ke moderator. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Agus atas pemaparan materi yang telah disampaikannya. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nyalakan cam dan berbicara. Sebelumnya juga bisa komentar yang ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa itu? Adi Januardi, silakan. Adi Januardi bertanya. Boleh dinyalakan cam-nya sama mic-nya. Selamat pagi, Agus. Pagi. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada berniat ingin melakukan research gitu, Pak, mengenai studi literatur itu tentang biomekanik dan fisik, dengan saya ingin menggunakan tool machine learning. Yang ingin saya tanyakan itu, saya karena baru, mungkin dalam saya mempelajari tentang machine learning untuk geofisik itu bisa dimulai dari mana, Pak ya? Terus saya juga masih bingung untuk yang riset yang saya ini itu, kalau menurut Pak Agus, baiknya saya menganalisanya ke arah mana ya gitu. Saya butuh bimbingan dari Pak Agus, mungkin ada saran seperti itu. Lebih ke geomekanik ya, Mas Adi ya? Ya, saya di literaturnya mau combine antara geomekanik dan rock physics sih. Rock physics? Rock physics dan geomekanik. Cuma saya belum tahu tuh analisanya mau ke arah mana, karena belum ada gambaran gitu. Kemarin saya lagi ikut-ikut webinar tentang geomekanik dan rock physics, saya melihatnya menarik gitu. Gitu sih. Tentang toolsnya menggunakan machine learning itu. Iya. Aja Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana nih, Mas Fajar? Ya Pak, boleh langsung jawab Pak. Ya, mengenai mulai dari mana, nanti saya akan ngasih oleh-oleh buat Mas Fajar. Nanti bisa di-share ke seluruh peserta ya. Nanti ada satu PDF ya, bukan saya yang buat, dan juga kode Python ya, dari basic sampai advance saya yakin itu. Kalau itu diikuti dari awal sampai akhir, itu adalah tahapan awal yang mungkin harus kita lakukan ya, sebelum kita masuk ke real coding untuk permasalahan yang dihadapi. Mungkin untuk yang pertama seperti itu jawabannya. Nanti saya akan memberikan oleh-oleh. Nanti bisa yang saya belum punya nomor kontaknya nih. Coba saya lihat. Bilkis ada di sini nggak, Bilkis? Mana? Balkis ya, Balkis. Sebagai dari panitia. Oh, ada ya.
Nanti mungkin Anda bisa ini apa namanya chat saya di LinkedIn. Nanti saya kirim saya pakai WA atau pakai bisa kirimkan nomor email address ya, nanti saya kirimkan oleh-oleh yang saya maksud tadi. Nah, kemudian untuk geomekanik dan rock physics, jujur kalau geomekanik bukan keahlian saya. Nah, untuk rock physics tadi salah satunya diantaranya dengan prediksi shear wave misalnya, sudah kita lakukan juga. Sudah ada mahasiswa saya ya, mahasiswa kami yang melakukan penelitian mengenai hal itu, bagaimana memprediksi shear wave dari berbagai macam logs yang ada. Nah, mengenai bagaimana untuk di geomechanics, jujur bukan keahlian saya tidak bisa menjawab. Mungkin paper-paper di luar lebih inilah sudah mulai ada juga satu dua bisa Anda jadikan sebagai rujukan. Kalau misalnya untuk di untuk yang lebih ke geologi di UP ada yang namanya Pak Epo Kusuma. Nanti mungkin saya bisa rekomendasikan bisa berkonsultasi dengan beliau untuk belajar lebih detail bagaimana penerapan machine learning. Ya, beliau interestnya sama ya untuk machine learning tapi lebih ke arah geologi. Nah, mungkin kalau geomechanics lebih ke ininya lebih ke geologi kalau di kampus kami, mungkin Bapak Epo bisa lebih pas untuk ditanya daripada saya. Mungkin demikian jawaban dari saya, Mas Adi. Mudah-mudahan bisa puas ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Berarti Oke. mungkin nanti saya mempelajari lebih banyak dari paper-paper lagi kali ya, Pak ya. Ya, jadi saya kira demikian bisa dites dulu, tapi memang kemampuan awal itu harus mau nyebur dulu di codingnya dulu dah. Jadi codingnya belajar dulu, install Python gitu ya. Belajar dari basic. Nanti ada material yang mungkin bisa di-share oleh panitia ya. Oke, baik Pak. Baik Sip. Pak, kalau saya ingin bimbingan lebih lanjut sama Bapak, bisa dihubungin lewat mana ya? LinkedIn kah? Bisa lewat LinkedIn boleh, nanti di LinkedIn bisa berkorespondensi lebih lanjut lagi. Nah, sekarang saya lagi ini mau coba ada mahasiswa master nih S2 lagi untuk seismik inversi. Masternya di UI, nanti saya membimbing Sasa, kalau ada Sasa nggak di sini yang hadir ya. Nanti kita ini apa namanya bisa dilakukan seperti itu juga. Jadi saya bisa sebagai pembimbing eksternal, pembimbing utamanya di kampus Anda sendiri seperti itu. Oh, ini saya udah lulus S2, cuma lagi pingin aja sih Pak, Perdalam ya, bagus ya. menambah ilmu dan skill gitu Pak. Bagus ya, bagus. Silakan. Ya. Makasih Pak. Ya, oke. Mantap. Oke, kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus atas jawabannya dan Mas Adi untuk pertanyaannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi untuk pertanyaan. Mas Faris dipersilakan untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Izin bertanya Pak, tadi presentasinya sangat bagus sekali. Saya tertarik sama tadi yang ada slide terkait SQL. Itu untuk data analisis ya Pak, untuk database. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut untuk SQL, apakah untuk seorang geoscientist yang menjurus ke data scientist, itu SQL itu apakah perlu untuk dipelajarin atau tidak ya Pak? Kemudian untuk di SQL ini apakah implementasinya itu seperti apa dalam permasalahan geofisika? Apakah itu bisa diimplementasikan untuk seismik atau data log, petrofisik seperti itu Pak? Kemudian untuk tadi Bapak juga menceritakan juga ya ada kayak project tapi berbasis web ya. Itu untuk bahasa pemrogramannya tuh itu di mana ya Pak? Di Django atau bukan ya Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke.
Oke, saya langsung jawab ya. Yang pertama mengenai database, database wajib ya. Jadi database itu adalah apa namanya sarana ya, merupakan bentuk data sehingga kita lebih mudah untuk melakukan sorting gitu ya, kemudian retrieving, kemudian loading, manipulation dan seterusnya. Contoh misalnya data seismik. Data seismik itu awalnya itu berupa segway, ya kan ya. Segway itu bentuknya sangat kaku. Anda tidak bisa langsung menampilkan segway di program Anda. Anda harus mengekstrak dulu, ya, karena segway itu binary yang rigid. Kemudian Anda harus baca dulu dan dibaca, disimpan di mana? Kalau dibaca kan, nggak mungkin disimpan di memori karena datanya sangat banyak, ya kan? Nah, tentu harus Anda simpan dalam database. Ya, termasuk software-software komersial, mereka menggunakan database juga ya, seperti Oracle DB, kemudian MongoDB. Kalau untuk yang kecil seperti SQL itu mereka gunakan untuk sebagai file antara untuk sehingga Anda bisa melakukan processing. Contoh misalnya, oke, Anda familiarnya data apa? Data gravity magnetic. Gravity magnetic mungkin bentuknya kecil, Anda tidak perlu simpan dalam database ya, Anda bisa langsung ubah ke bentuk binary. Anda bisa bentuk teks Anda bisa simpan dulu dalam bentuk NumPy misalnya, sehingga NumPy yang ukurannya lebih kecil ya, lebih simple, dan secara retrieving dan storing itu lebih cepat, Anda bisa simpan dalam bentuk binary seperti itu. Nah, untuk database itu mutlak dilakukan. Karena misalnya gini, saya mengambil data seismik shot point 1000 sampai shot point 2000. Nah, itu bisa, bagaimana saya melakukannya? Ya tentu database kan. Database sama seperti inilah, kita hanya mengambil headernya saja. Mengambil informasi yang ada di header dari data seismik yang disimpan di dalam kolom tertentu, misalnya di database, kalau kita panggil dia, nanti anak buahnya ya, dalam hal ini adalah amplitude-nya akan mengikuti. Itu yang akan kita tampilkan. Jadi ketika kita loading, kita nggak perlu loading seluruh file, hanya ngambil pada shot sekian sampai shot sekian. Bagaimana cara masuknya? Ya database itu sendiri. Ya sama mungkin untuk data-data kegempaan lah. Data gempa, kalau Anda lebih familiar dengan data gempa, barangkali data gempa kita bisa simpan juga dalam bentuk database. Kita ambil detik kesekian, tahun sekian, jam sekian, tanggal sekian. Nggak perlu seluruh file kita load as is gitu ya, sehingga mungkin bisa choking memori Anda ya. Seperti itu kira-kira untuk jawaban mengenai database. Yang kedua mengenai web base, saya buat back-end-nya di Python. Back-end-nya di Python, kemudian front-end-nya saya jujur menggunakan Bokeh ya. Anda nanti googling namanya Bokeh, itu menggunakan JavaScript ya. Filenya nanti dikirim berupa apa namanya JS ya, untuk di front-end-nya, sehingga bisa dibuka di berbagai macam web browser ya, Google Chrome, Firefox atau apapun. Nah, untuk sistem arsitekturnya pakai Nginx. Ya, saya waktu itu pernah mencoba juga pakai Django, lumayan jalan, pakai Flask juga bisa. Tapi untuk saat ini langsung di si Bokeh itu ada Bokeh servernya dengan menggunakan Nginx. Oke, seperti itu kira-kira jawabannya, Faris ya. Ya. Oke. Berarti untuk SQL ini memang dikhususkan sebaiknya emang digunakan untuk data yang sangat besar gitu ya Pak ya? Betul ya. Yang nanti Anda itu memerlukan apa namanya proses retrieve and process ya, udah hanya sebagian aja. Nah, mungkin saya sebentar tadi menyinggung mengenai Bokeh, saya share sebentar ya. Anda bisa googling. Ini baik karena Anda mahasiswa. Saya inginkan Anda belajar deh mengenai hal ini nih. Bentar, saya gimana cara sharing your entire screen. Bagikan. Ini screen saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Python Bokeh ya. Jadi ini Bokeh documentation, Anda belajar dari sini. Oke, ini contoh galerinya ya. Contoh yang ini misalnya nih. Ini kan berbasis web kan ya. Anda bisa slider kayak gini nih. Slider gini untuk data yang plot seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau untuk
yang software saya simpan di sini, tapi apa namanya, oh belum saya simpan di sini. Saya simpan di komputer yang satunya lagi. Saya lupa lagi ada username sama passwordnya. Jadi intinya Anda bisa menggunakan ini ya, adik-adik sekalian. Anda belajar deh. Ini bagus sekali ya, bokeh ini. Nanti galeri Anda mulai dari galeri. 3 tahun lalu saya itu nggak bisa apa-apa. Saya mulai dari yang namanya slider ini nih. Ya, namanya ini tinggal copy paste aja, copy paste ya di Python. Di Python nanti tinggal bokeh serve aja. Ya, di bokeh serve bokeh serve slider py. Slider py itu nama file ini ya, bisa paham ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini sebagai untuk memulailah where to start tadi siapa namanya Mas Adi. Ini contoh untuk where to start untuk membuat web apps. Nanti lanjutkan lagi bagaimana ada front end-nya, ada API-nya ya. Anda bisa belajar untuk PTKGS misalnya untuk 3D visualization atau HoloViews ya, berbagai macam library tersebut Anda bisa gunakan untuk membuat satu aplikasi yang bagus dan itu bisa dijual gitu ya. Anda bisa buat project gitu ya. Jadi bukan berarti yang free itu jelek. Python itu free tapi digunakan oleh si Google gitu untuk satu mega project, billion dollars projectnya gitu ya. Demikian. Oke, kira-kira demikian jawaban saya. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih untuk Mas Faris atas pertanyaannya dan Bapak Agus untuk jawabannya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi evaluation form untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Dan sebelum menutup, saya akan mengulas beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Jadi, data-data geofisika berupa data-data digital yang sangat banyak, yang juga dapat berubah-ubah ukurannya mulai dari megabyte sampai petabyte. Diiringi dengan perubahan teknologi hardware dan software, dan bantuan dari artificial intelligence, data-data tersebut dapat diolah dengan mudah dan otomatis. Untuk inversion yang ketujuh kali ini akan saya tutup. Jadi terima kasih kepada partisipan atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Agus karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi speaker di inversion yang ketujuh. Saya Fajar sebagai moderator undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.